Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana Kasadonyo? Kali ini kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, dan mitos tentang Minangkabau. Pendudukan Jepang di Sumatera Barat dimulai dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Jepang memasuki kota Padang pada 17 Maret 1942. Dan dalam 10 hari, seluruh kota penting di Sumatera Barat diduduki tanpa perlawanan dari Belanda. Pendudukan Jepang berakhir di Sumatera Barat seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada awal masa kependudukan Jepang, peristiwa yang terjadi di Padang banyak dipengaruhi Insinyur Soekarno. Beliau berada di Sumatera Barat selama 3-5 bulan, antara Februari 1942 sampai Juli 1942. Pada Oktober 1943, Jepang memerintahkan pendirian Gyugun untuk membantu pertahanan, dipimpin oleh Khatib Sulaiman. Gyugun merupakan satu-satunya kesatuan tentara yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Tentara sukarela ini kelak menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan. Jepang memulai invasinya di Sumatera Barat pada Februari 1942 dengan menerjunkan unit-unit pasukan payung di Palembang. Menurut Audrey Kahin, Jepang bermaksud mendahului rencana Belanda yang akan merusak instalasi minyak di dekat Palembang. Dari Palembang, bala tentara Jepang segera menyebar ke arah selatan dan utara Sumatera. Pada pertengahan Maret, pasukan yang lebih besar mendarat di pantai utara dan timur Sumatera, lalu bergerak cepat ke selatan. Melalui perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan daerah jajahan Indonesia kepada Jepang. Setelah itu, pendudukan dimulai. Jepang membagi Indonesia dalam 3 wilayah pemerintahan militer. Wilayah Sumatera berada di bawah Departemen Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau dikurung Rikugun ke-25 di Singapura yang dipimpin Jenderal Tomoyuki Yamashita. Namun komandan militer Belanda di Sumatera yaitu A.I. Spith mendeklarasikan tentara Belanda di Sumatera akan terus berjuang hingga tetes darah terakhir. Masuknya Jepang ke Sumatera Barat hampir berbarengan dengan pergerakan mereka di berbagai daerah Sumatera. Tentara Angkatan Perang Jepang memasuki kota Padang pada 17 Maret 1942. Dalam hitungan hari seluruh Sumatera Barat hampir dikuasai dan komandan militer Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Salah satu fokus tentara pendudukan Jepang selama tahun pertama pendudukan adalah memfungsikan aparatur pemerintahan di Sumatera. Sehingga dengan demikian mereka dapat memanfaatkan secara efisien sumber daya vital di Sumatera, terutama ladang minyak dekat Palembang dan perkebunan karet di Sumatera Timur. Jepang menghidupkan kembali sistem pemerintahan peninggalan Belanda dan mengangkat kembali sebagian besar mantan penjabat Indonesia yang pernah duduk di birokrasi sebelumnya. Sumatera dalam struktur pemerintahan pendudukan pada awal mulanya berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Singapura. Namun, Komando Angkatan Darat ke-25 berkesimpulan bahwa mereka tidak mungkin memerintah Sumatera dari markas besarnya di Singapura, terutama dalam usaha melindungi daerah di sekitar instalasi vital. Pada 1 Maret 1943, markas besar Angkatan Darat ke-25 dipindahkan dari Singapura ke Bukit Tinggi, dan Sumatera yang sebelumnya tergabung bersama Malaya dijadikan unit pemerintahan sendiri.
Jepang membagi Sumatera menjadi 10 shu, identik dengan daerah administratif residen pada zaman Belanda, yang masing-masing dikepalai oleh seorang shukokan. Keresidenan Sumatera Barat dibentuk pada Agustus 1942 dengan nama Sumatora Nishi Kaiganshu. Keresidenan ini beribu kota di Padang. Mantan Gubernur Prefektur Toyama Yano Kenzo menjabat sebagai shukokan pertama. Sebagai pemimpin sipil untuk wilayah Sumatera Barat, Yano Kenzo tiba di Padang tanggal 9 Agustus 1942 bersama dengan 68 orang pegawai sipil. Pembagian unit daerah administratif Sumatera Barat hampir sepenuhnya mengacu pada pembagian yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1935, yang terdiri dari 5 Adverdelegen, 19 Onderafdelingen, 20 Distrikten, dan 49 Onderdistrikten, serta sedikitnya 430 nagari. Sejarawan Gusti Anan mencatat, sedikitnya perbedaan dari pembagian unit daerah administratif oleh Jepang adalah dikeluarkannya Fukubun, Bangkinang, dan dimasukkannya daerah itu ke dalam Ryoshu. Dalam menjalankan roda pemerintahannya di Sumatera Barat, Jepang tidak melakukan perubahan struktur pemerintahan, kecuali perubahan nomenklatur ke dalam bahasa Jepang. Afdeling yang dikepalai oleh asisten residen diubah menjadi bunshu yang dikepalai oleh bunshuko. Onderafdeling yang dikepalai oleh kontroler diubah menjadi fuku bunshu yang dikepalai oleh seorang fuku bunshuko. Distrik yang dikepalai oleh Demang diubah menjadi gun yang dikepalai oleh gunko. Onder distrik yang dikepalai oleh asisten Demang diubah menjadi Fukugun yang dikepalai oleh Fukugunko. Kecuali posisi penting dalam pemerintahan, Jepang masih menggunakan pegawai-pegawai pribumi yang sebelumnya duduk di administrasi Hindia Belanda. Dengan syarat tidak melanggar otoritas Jepang, penjabat bumi putra tertinggi mengepalai gun dan struktur di bawahnya. Fukugun, unit pemerintahan yang terkecil yaitu nagari, diberi istilah shon, dan kepala nagari dinamakan shoncho. Menurut Akira Oki, diizinkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia dan menyebabkan timbulnya rasa persatuan di kalangan rakyat. Pendidikan yang diberikan Jepang mempercepat matangnya usaha kemerdekaan Indonesia, satu hal yang tidak disadari oleh penguasa Jepang di Sumatera Barat. Dalam lapangan politik, Jepang telah mewariskan bentuk lembaga representatif kerukunan Minangkabau yang menghimpun tokoh adat dan agama sebagai penasihat bagi residen. Meski tidak memiliki wewenang resmi dalam pemerintahan, mereka dapat mewarnai kebijakan penguasa Jepang di Sumatera Barat dan secara diam-diam menambahkan cita-cita kebangsaan kepada rakyat. Dalam bidang militer, Jepang memberikan pelatihan militer lewat tentara sukarela Giguyun. Angkatan Terawal Perwira Giguyun kelak berperan dalam pendirian Angkatan Bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan. Dan sebagian besar di antara mereka memperoleh tempat strategis dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi. Audrey Kahin mencatat, kerjasama di antara tokoh adat dan agama selama pendudukan Jepang di Sumatera Barat telah membentuk mata rantai hubungan teritorial dan landasan bagi terciptanya saling pengertian, sesuatu yang sangat ternilai pada tahun-tahun setelah kemerdekaan.
Soekarno diasingkan oleh Belanda ke Bengkulu sejak tahun 1938. Ketika pasukan Jepang mendarat di Palembang, Belanda mengatur pemindahan Soekarno ke Padang untuk menerbangkannya ke Australia. Menurut sejarawan Mestika Z, Belanda khawatir jika nantinya Soekarno dimanfaatkan Jepang untuk tujuan propaganda anti Belanda. Namun kapal yang sedianya akan mengangkut Soekarno dari Padang telah ditenggelamkan Jepang dekat Pulau Enggano. Tentara Belanda menyelamatkan diri ke Barus dan meninggalkan Soekarno di Painan. Tokoh-tokoh Hizbul Wathan menjemput Soekarno untuk dibawa ke Padang dan menggunakan pedati. Soekarno tiba di Padang beberapa hari sebelum tentara Jepang menduduki kota Padang pada 17 Maret 1942. Yang kedua yaitu Kerukunan Minangkabau didirikan oleh Yano pada 1 Oktober 1942. Anggotanya terdiri dari 10-20 orang yang diwakili dari setiap distrik, subdistrik, kepala nagari, kepala adat, dan para ulama, pemuda, dan kaum terpelajar. Yang ketiga, Jepang merancang pembentukan organisasi Masyumi di pusat. Kantor urusan agama didirikan di setiap keresidenan bernama Shumuka. Para ulama diberikan program pelatihan khusus yang disebut dengan Kiai Kosokai dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi alat propaganda Jepang. Prinsip-prinsip mengenai pemerintahan militer di wilayah pendudukan Shenshochi Gunsei Jishiyoko yang dikeluarkan otoritas Jepang pada tanggal 14 Maret 1942 menyebutkan bahwa agama-agama harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran anaknya. Kaum muslim harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkram pikiran rakyat. Yang keempat, Khatib Sulaiman sibuk berkeliling Sumatera Barat untuk merekrut calon perwira Gyugun. Sebagian besar waktunya digunakan untuk bolak-balik antara Padang dan Bukit Tinggi. Pemuda-pemuda di Minangkabau didorong untuk menjadi pasukan Gyugun agar mendapat pelatihan kemiliteran dari Jepang. Dengan dorongan dari tokoh adat dan agama, banyak pemuda-pemuda mendaftarkan diri menjadi Gyugun. Di antara mereka yang tercatat adalah Dahlan Jambe, Ismail Lengah, Syarif Usman, Dahlan Ibrahim, Sofyan Nur, Sofyan Ibrahim, A. Talib, Nur Matias, Sayuti Amin, Alwi Sultan Marajo, CV Ali, Mayudin Tone, Baharudin, Munir Latif, dan banyak lagi lainnya. Jadi sekian saja informasi yang dapat kami bagikan tentang sekilas jejak dan sejarah Jepang di tanah Minangkabau. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Minangkabau dan budaya yang kita cintai ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih.